Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen penguji UKIN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sufyan Sauri, NIM 224041012224. Peserta PPG dalam jabatan 2022. Pada hari ini tanggal 12 Januari 2023 jam 10.30 saya mengambil video uji kinerja di SDIT Rahmaniyah Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat. Dan mudah-mudahan semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kuat iman, sehat, bukan mantap. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku siswa kelas 6 Imam Ghazali yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan, Naufal. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala. Ikra bidoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Naufal. Selanjutnya, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada teman kalian yang nggak hadir? Siapa? Misyari. Kenapa? Sakit ya. Misyari nggak masuk karena sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, dan cepat bergabung dengan kita untuk belajar kembali. Baik anak-anak semuanya ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini ya, karena hari ini adalah pertemuan pertama kali kita pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi ada yang tahu materi kita hari ini? Apa? Surah Al-Kafirun ya. Ada yang sudah hafal surat Al-Kafirun? Sudah hafal semua? Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Pak Guru sampaikan dulu apa tujuan kita mempelajari surat Al-Kafirun itu ya. Nah, ini silakan kalian perhatikan. Nah, ini tujuan kita mempelajari tujuan kita mempelajari surat Al-Kafirun ya. Yang pertama, siswa dapat menghafal surat Al-Kafirun. Jadi, kalian harus hafal surat Al-Kafirun ya. Yang kedua, siswa dapat memahami makna toleransi ya. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sikap toleransi. Yang keempat, kalian mengetahui apa manfaat toleransi ya. Kalian sudah mengerti kira-kira materi kita pada hari ini? Sudah. Oke, baik kalau gitu anak-anak semuanya, kita akan lanjutkan ya. Nah, kita belajar tentang surat Al-Kafirun karena surat Al-Kafirun itu mengandung untuk mengajarkan kepada kita tentang toleransi. Tahu toleransi? Apa? Saling menghormati atau saling menghargai. Apalagi kita nih teman-teman ya di Indonesia, terdiri dari berbagai macam agama ya.
Ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Nah, tentu penting kita mempelajari tentang toleransi. Dan toleransi itu juga sudah ada di dalam Islam dan ada dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Terlebih dahulu adalah kita membaca surat Al-Kafirun ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan Pak Guru. Kita baca satu ayat. Pak Guru terlebih dahulu ya. Kemudian kalian ikuti ya. Ini mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Oke, nah sekarang Pak Guru coba baca dari yang pertama sampai terakhir. Lalu setelah Pak Guru kalian baca bareng-bareng ya. Nah silakan kalian dengarkan. Pak Guru ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang coba kalian baca mulai dari a'uz bareng-bareng semuanya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, baik anak-anak semuanya. Kayaknya kalian sudah hafal semua ya. Udah hafal? Udah. Nah, sekarang
untuk membahas tentang surah Al-Kafirun ini, kalian akan berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi mulai dari mendiskusikan tentang apa itu toleransi, ya. Nah, kemudian hakikat toleransi dan contoh-contoh toleransi. Setelah itu, kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, dan untuk kali ini yang akan presentasi itu satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Satunya ada yang menghafal surat Al-Kafirun. Yang kedua ada yang membaca arti surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga ada yang akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian di setiap kelompok-kelompok kalian. Paham? Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Ya. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan, ya. Ini tugas yang akan kalian selesaikan ada di sini, ya. Ada di sini. Pak Guru bagikan. Nah, silakan kalian pilih ketua kelompoknya masing-masing, ya. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Nah, ini lembaran untuk kalian menjawab atau menyelesaikan tugas-tugas itu, ya. Di lembaran ini udah Pak Guru siapkan. Nah, kemudian ini ada lembar bacaan sebagai referensi kalian untuk menyelesaikan yang sudah dibagikan Pak Guru tadi, ya. Selain dari buku paket, kalian bisa cari di sini. Kalau tidak ada di buku paket, berarti kalian cari di sini, ya. Nah, udah semuanya dapat, ya. Nah, silakan diperhatikan sebelum kalian mengerjakan, ya. Nah, yang pertama yang kalian selesaikan adalah coba cari arti dari toleransi, ya. Yang kedua, sebutkan hakikat atau contoh toleransi beragama menurut surat Al-Kafirun. Sudah ada di dalam buku paket dan sudah ada di lembar bacaan itu. Minimal kamu cari 5. Ya. Nah, kemudian sebutkan hikmah dan manfaat toleransi. Sebutkan 5 juga, silakan kalian tuliskan. Silakan mulai bekerja. Mulai berdiskusi, silakan. Silakan. Langsung. Nah, ada yang mengerjakan di lembar bacaan. Nah, ini contohnya yang 1, 2. Nah, sudah dimengerti nih? Udah dimulai menulis? Silakan. Nah, ini kelompok 4 udah? Masih kosong? Ya, mulai nulis. Nah, ini ya apa namanya? 5 4 toleransi ya 5. Ini contoh. Silakan. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke Pak Guru, silakan. Silakan dipercepat. Ya. Gimana? Udah selesai? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi, Pak. Gimana, silakan. Ada yang ngelihat yang ada di buku, silakan kalian cari, bantu temannya, ya. Karena ini Pak Guru akan nilai juga, ya. Nilai sejauh mana kerjasama kalian dalam diskusi. Yuk, semangat teman-teman semuanya.
Ada yang sudah selesai? Gimana kelompok 3? Udah selesai? Udah? Kelompok 2 sudah selesai? Silakan yang lain. Ini tinggal apa nih? Tinggal 1. Oke. Silakan dipercepat karena waktunya ya. Tinggal sebentar lagi. Ini kelompok 2 udah? Udah selesai. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 tinggal berapa lagi? Berteman dengan semua pemeluk agama. Ini enggak usah. Iya. Balik ini. Semua. Sudah? Jangan sebagian yang bekerja, harus kerjasama yang baik ya. Ada yang ngelihat di buku paket, ada yang ngelihat di lembar buku bacaan. Kelompok 5, gimana? Udah selesai? Sudah. Oke, kelompok 5 juga udah selesai. Nah, nanti ketika teman-teman kalian mempresentasikan, boleh kalian kritik bacaannya juga boleh. Bacaan surat Al-Kafirunnya ya. Nah, kemudian kalau ada yang perlu kalian tanyakan, boleh juga ditanyakan kepada temannya. Ya. Oke, baik kalau begitu. Anak-anak semuanya, kita mulai karena waktunya sudah habis berdiskusi ya. Nah, kita mulai untuk kalian akan mempresentasikan hasil kalian mulai dari kelompok 2. Silakan mulai dari kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusinya. 3 orang ya, 3 orang. Silakan. Silakan yang membaca sebelah sini. Nah, yang mengartikan sebelah sini. Nanti yang akan mempresentasikan sebelah sini, ya. Nah, silakan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Silakan selanjutnya. Artinya, katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Al-Kafirun. Silakan selanjutnya presentasikan kandungan surat Al-Kafirun. Silakan. Makna toleransi beragama adalah bahwa seseorang berhak menjalankan agamanya sebagaimana orang lain berhak menjalankan agamanya. Contoh toleransi agama: 1. Mengecilkan volume saat waktu beribadah. 2. Tidak menghina ajaran agama orang lain. 3. Berteman dengan semua pemeluk agama. 4. Menghormati perayaan keagamaan. 5. Menolong sesama walaupun beda agama. Manfaat toleransi: memperkuat silaturahmi antar umat beragama, meningkatkan solidaritas dan kekompakan umat beragama, memperkokoh persatuan dan kesatuan negara, menciptakan keteraturan dan keharmonisan, memperkuat tingkat keimanan diri. Nah, silakan dari kelompok yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikritik bacaan Qur'annya? Boleh? Nggak ada. Silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya,
Yang kedua, dari kelompok 3, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kalian tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian, agama kalian. Untukku, agamaku. Makna toleransi antar umat beragama adalah meyakini bahwa seseorang berhak menjalankan agamanya. Secara umum dapat diartikan sebagai kesadaran sikap terhadap suatu perbedaan. Beberapa contoh toleransi diantaranya mengecilkan volume saat waktu beribadah, tidak menghina agama lain, berteman dengan semua pemeluk agama, menghormati perayaan keagamaan, dan menolong sesama walau beda agama. Manfaat hikmah toleransi, memperkuat silaturahmi, meningkatkan solidaritas, memperkokoh persatuan, menciptakan keteraturan, dan memperkuat tingkat keimanan. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 3? Nggak ada. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Nah, kemudian yang terakhir dari kelompok 5, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku. Makna toleransi beragama adalah meyakini bahwa seseorang berhak menjalankan agamanya. Orang yang toleran akan menghargai agama lain dan tidak menistakannya. Contoh menistakan agama lain adalah seperti melecehkan simbol-simbol kesucian agamanya. Manfaat toleransi adalah memperkuat silaturahmi antar umat beragama, meningkatkan solidaritas dan kekompakan umat beragama, memperkokoh persatuan dan kesatuan negara, menciptakan keteraturan dan keharmonisan, memperkuat tingkat keimanan diri. Contoh toleransi adalah mengecilkan volume saat waktu beribadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, berteman dengan semua pemeluk agama, menghormati perayaan keagamaan, dan menolong sesama walau beda agama. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 5? Nggak ada? Oh ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, silakan duduk.
itulah kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil diskusinya. Dan alhamdulillah setelah Pak Guru dengarkan dari hasil diskusi kalian, semuanya bagus-bagus. Ya. Nah, tinggal sekarang adalah tanggung jawab kita bersama adalah menjalankan toleransi itu sendiri. Baik anak-anak semuanya, sebelum Pak Guru akhiri ya. Nah, Pak Guru ulas sedikit tentang mulai dari makna toleransi ya. Nah, apa sih toleransi itu? Toleransi antar umat beragama adalah meyakini bahwa seseorang berhak menjalankan agamanya sebagaimana orang lain berhak menjalankan agamanya. Nah, antara kita nih ya dengan sesama umat, sama anak bangsa ya, berbagai macam agama. Nah, masing-masing agama berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hakikat toleransi ya. Nah, yang pertama, memberikan kebebasan pada penganut agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya ya. Yang kedua, tidak ikut-ikutan menjalankan ritual agama orang lain. Yang ketiga, tidak menghina ajaran agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua pemeluk agama ya. Yang kelima, menghormati perayaan keagamaan. Yang keenam, menolong sesama walau beda agama. Yang ketujuh, silaturahmi dengan tetangga meski beda agama. Nah, dan yang terakhir, di sini adalah manfaat atau tujuan dari toleransi. Kenapa di Indonesia ini kita butuh toleransi? Nah, supaya kita menghindari perpecahan antara umat beragama. Kemudian memperkuat silaturahmi antar umat beragama, meningkatkan solidaritas dan kekompakan umat beragama, memperkokoh persatuan dan kesatuan negara, menciptakan keteraturan dan keharmonisan. Yang keenam, memperkuat tingkat keimanan diri. Nah, ini materi tentang toleransi yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun. Baik anak-anak semua, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, silakan. Atas dasar toleransi, apakah kita boleh ikut merayakan perayaan agama umat lain atau mengucapkan? Nah, ini yang ada terjadi juga di Indonesia ya. Atas dasar toleransi, dia ikut merayakan agama orang. Kira-kira bagaimana? Nggak boleh ya, kita nggak boleh ikut-ikutan. Membantu boleh untuk mereka menyelenggarakannya ya, kita membantu keamanannya, misalnya ketertibannya boleh, tetapi kita berbeda agama tidak boleh mengikuti ibadah agama lain. Kita laksanakan ibadah sesuai dengan agama kita. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Jangan sampai misalnya, dia kan teman saya, terus dia ikut sembahyang misalnya, atau dia ikut misalnya ke pura untuk melaksanakan ibadah. Itu nggak boleh. Atau misalnya kalau cuma nganterin, bisa nggak kamu nganterin saya ke pura, saya mau ibadah, boleh nggak kira-kira? Boleh kalau cuma nganterin ya, membantu, menolong, boleh. Tapi jangan ikut-ikutan. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Oke, baik kalau gitu. Nah, materi tentang toleransi udah kalian presentasikan dan alhamdulillah bagus-bagus semua. Dan terakhir, nah sebelum kita akhiri, kita minta pendapat teman kalian bagaimana pembelajaran hari ini ya. Silakan. Bagaimana kira-kira pendapat kamu pembelajaran hari ini? Pembelajarannya menyenangkan dan mudah dimengerti, dan terima kasih sudah mengajarkan ilmunya. Amin, terima kasih sama-sama. Ayo silakan teman-teman semua ya. Tanggung jawab kita terakhir adalah mari kita saling menghormati antar sesama anak bangsa. Jangan kita saling mencela, karena ketika kita saling mencela maka kita akan memancing yang namanya perpecahan. Baik anak-anak semua, sebelum kita akhiri, terlebih dahulu mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa dengan membaca doa penutup dan diawali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.